Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu terkait pembahasan Elasticsearch dan berikut anggota dari kelompok satu yaitu terdiri dari saya sendiri Muhammad Ridwan Nuriksan, kedua Mas Fikriawan Muftihak, ketiga yaitu Master Samsu Wais Al-Korni, keempat ada Gabriel Ujuk, dan kelima ada Muhammad Erlisa Fitri Perdana. Kali ini kami akan membahas tentang database dari Elasticsearch. Salah satunya. Kemudian pertama saya mau menjelaskan dari apa itu Big Data. Nah, Big Data sendiri yaitu istilah yang sering digunakan oleh umum untuk menggambarkan kumpulan-kumpulan data besar, dan semua kumpulan data besar itu tumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu. Nah, Big Data itu sendiri merujuk pada data yang dalam jumlah yang sangat besar. Sering juga kadang dalam bentuk terabyte maupun petabyte, karena data-data yang ada itu sangat banyak, sehingga ukurannya tidak lagi kecil dan ukurannya ya di atas terabyte semua. Dan data-data yang dihasilkan juga sangat cepat dari berbagai sumber, seperti dari sensor-sensor yang digunakan, perangkat-perangkat IoT yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau instansi maupun pribadi. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi web yang banyak sekali dari perusahaan-perusahaan, dari sosial media, dan juga sebagai yang lain. Nah, maka dari itu jumlah data yang dihasilkan itu besar. Maka dari itu yang dimaksud dengan terabyte dan petabyte tersebut. Nah, kemudian tantangan utama dalam big data sendiri itu lumayan banyak, seperti dalam bagaimana mengelola big data sendiri, bagaimana menyimpan semua semua data-data yang ada, bagaimana cara mengindeks atau melist data-data yang ada, maksudnya kayak seperti menstrukturkan agar rapi dan tidak kacau gitu semua semua data-data yang ada, dan juga bagaimana menganalisis data dalam skala besar dengan efisien, dengan efektif, sehingga tidak terjadi adanya kekacauan dalam data. Nah, data yang dimaksud tuh data yang terstruktur seperti yang saya bilang tadi, data yang dapat disimpan, diakses, diolah dalam format tetap. Salah satu alat yang sangat berguna dalam konteks big data untuk mengatasi tantangan dalam manajemen dan analisis dalam skala besar, yaitu salah satunya tema dari kelompok satu sendiri, yaitu Elasticsearch. Nah, kemudian Elasticsearch sendiri, kami dari kelompok satu akan menjelaskan berbagai macam, ya, yaitu seperti definisi Elasticsearch, terus juga cara kerjanya itu bagaimana, cara apa konsep kerja konseptualnya itu seperti apa, terus juga manfaat-manfaat dari penggunaan Elasticsearch itu gimana, dan juga semua itu kan pasti ada minusnya. Jadi bagaimana atau apa aja resiko ya kalau kita menggunakan salah satu database untuk yaitu Elasticsearch-nya. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh salah satu anggota dari kelompok saya terkait apa itu Elasticsearch. Silakan. Terima kasih untuk Motifka. Kali ini kami akan menjelaskan definisi Elasticsearch itu sendiri. Seperti halnya Big Data, ini Elasticsearch adalah salah satu alat untuk manajemen analisis dari Big Data itu sendiri. Dan di sini Elasticsearch adalah mesin pencari dan analitik berbasis teks lengkap, dan ini merupakan sebuah sistem yang sangat terukur dan distribusi. Dan Elasticsearch ini dibangun oleh perusahaan Apache Lucene dan dirancang khusus juga untuk dapat bekerja secara efisien dan dapat dengan sistem data besar. Oke, lanjut. Untuk Elasticsearch ini diluncurkan pada tahun 2010, dan pada tahun itu Elasticsearch menjadi mesin pencari
paling populer dan biasa digunakan untuk analisis log, pencarian teks lengkap, inteligensi keamanan, analisis bisnis, dan kasus penggunaan inteligensi operasional. Elasticsearch sendiri ditulis dalam bahasa pemrograman yaitu Java dan didasarkan pada Apache Lucene. Elasticsearch juga didasarkan pada dokumen JSON dengan struktur bebas skema membuat mudah dan diadopsi. Oke, lanjut. Sekarang cara kerja Elasticsearch. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Nur Syamsul Wais. Silakan. Iya, sekarang adalah cara kerja Elasticsearch. User dapat mengirimkan data dalam bentuk dokumen JSON ke Elasticsearch menggunakan API atau alat penyerapan seperti Logstash dan Amazon Kinesis Warehouse. Elasticsearch secara otomatis menyimpan dokumen asli dan menambahkan referensi yang mudah dicari pada dokumen dalam indeks cluster. Dengan begitu, user kemudian dapat mencari dan mengambil dokumen menggunakan API Elasticsearch. Selain itu juga dapat menggunakan Kibana atau visualisasi dengan Elasticsearch untuk memvisualisasikan data user dan membangun dashboard interaktif. Pengguna juga dapat menjalankan versi Elasticsearch berlisensi Apache 2.0 hingga versi 7.10.2 dan Kibana 7.10.2 secara on-premise di Amazon EC2 atau di Amazon Open Search Service dengan deployment on-premise atau Amazon EC2. Dengan begitu, user atau pengguna bertanggung jawab untuk menginstal Elasticsearch dan perangkat lunak lainnya yang diperlukan, menyediakan infrastruktur, serta mengolah klaster. Di sisi lain, Amazon Open Search Service adalah layanan yang terkelola penuh sehingga user atau pengguna tidak perlu khawatir dengan tugas pengolahan klaster yang memakan waktu, seperti penyediaan perangkat keras, patching, perangkat lunak, pemulihan kegagalan, percadangan, dan pemantauan. Iya, ya, ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu manfaat Elasticsearch. Baik, terima kasih. Saya ambil alih mengenai manfaat Elasticsearch. Ada 5 yang kita ketahui. Yang manfaat pertama adalah waktu penilaian yang cepat. Elasticsearch menawarkan API berbasis REST yang sederhana, antara membuka dengan HTTP yang sederhana dan menggunakan dokumen sejenis JSON bebas skema yang membuatnya mudah untuk dimulai, serta dengan cepat membuat aplikasi untuk beragam kasus penggunaan. Yang kedua, kinerjanya tinggi. Sifat terdistribusi dari Elasticsearch memungkinkan memproses data dengan cepat dengan volume yang besar, sehingga menemukan hasil yang cocok untuk query yang kita butuhkan. Yang ketiga, peralatan dan plugin paling lengkap. Elasticsearch berintegrasi dengan Kibana, alat visualisasi dan pelaporan populer. Elasticsearch juga menawarkan integrasi dengan Git dan Logstash, sambil memungkinkan kita mentransformasi data sumber dan memuat ke cluster Elasticsearch, sehingga fungsionalitas setiap alat sangat membantu. Lanjut, yang keempat, operasi hampir real time. Jadi operasi Elasticsearch seperti membaca atau menulis, kita butuh kurang lebih 1 detik. Nah, ini memungkinkan kita memakai Elasticsearch untuk kasus penggunaan yang mendekati waktu nyata secara real time,
seperti pemantauan aplikasi dan deteksi anomali. Dan yang kelima adalah pengembangan aplikasi yang mudah. Elasticsearch menyediakan dukungan untuk berbagai bahasa, Java, Python, PHP, JavaScript, Node.js, Ruby, dan masih banyak lagi. Dan itulah manfaat Elasticsearch yang kita ketahui. Untuk informasi selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Erlisa. Saya persilakan. Baik, terima kasih Gabriel. Saya lanjutkan. Ini ada resiko menggunakan Elasticsearch sebagai database. Yang mana tidak dapat digunakan untuk semua kasus. Elasticsearch mungkin tidak cocok untuk semua jenis aplikasi. Misalnya, jika Anda memiliki aplikasi yang memerlukan transaksi hashing atau atomicity, konsistensi, isolation, durability. Elasticsearch mungkin bukan pilihan yang tepat. Selanjutnya ada kesulitan dalam menyimpan data terkait. Elasticsearch tidak secara alami mendukung kehubungan dan query gabungan yang kompleks antara data. Jika aplikasi Anda memerlukan hubungan yang kuat antara berbagai jenis data, Anda mungkin menghadapi beberapa kesulitan dalam model data Anda. Lalu ada penggunaan sumber daya. Elasticsearch bisa memerlukan sumber daya yang signifikan, terutama ketika digunakan dalam skala besar. Penggunaan memori dan CPU dapat menjadi tantangan. Terus ada pengaturan dan konfigurasi. Elasticsearch memerlukan pengaturan dan konfigurasi yang cermat agar berfungsi dengan baik. Ini dapat memakan waktu dan memerlukan pemahaman yang baik tentang cara mengelola klaster. Terakhir ada keamanan. Elasticsearch memiliki beberapa fitur keamanan, tetapi mengamankan sepenuhnya memerlukan perhatian yang ekstra. Anda perlu mengelola akses dan izin dengan hati-hati untuk melindungi data Anda. Baik, itu yang terakhir. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 1. Bisa dilanjutkan di Rifka. Oke, mungkin cukup dari kami kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf dari kami bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi atau bagaimana cara kami menyampaikan materi. Jika ada yang ditanyakan atau ada kritik dan saran, mungkin bisa langsung didiskusikan di grup dan langsung aja menyebutkan pertanyaan atau kritik dan saran untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.